Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Solawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan juga kepada kita semua, sebagai umatnya, semoga kelak di hari akhir mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum lanjut masuk dalam kisah di video kali ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, aktifkan notifikasi untuk terus mendapatkan informasi tentang kisah-kisah Islami di channel Hasanah TV. Bagi yang sudah subscribe, semoga rizkinya tetap mengalir dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kemunculan sebuah bangsa yang akan menciptakan kekacauan serta kerusakan di muka bumi telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu penanda kiamat besar. Siapakah dan bagaimanakah mereka? Di dalam beberapa hadits tentang tanda-tanda hari kiamat kubro, disebutkan ada 10 tanda hari kiamat. Di antaranya adalah keluarnya Yajuj wa Majuj. Berita tentang keluarnya Yajuj wa Majuj bukan hanya mutawatir, bahkan disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya, ayat 96-97. Hingga apabila dibukakan dinding Yajuj dan Majuj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah datangnya janji yang benar, hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan, mereka adalah dari keturunan Adam alaihi salam, dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam, dari anak keturunan Yafits yakni nenek moyang bangsa Turki yang terisolir oleh benteng tinggi yang dibangun oleh Zulkarnain. Sedangkan makna, min kuli hadabin yansilun, diterangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, yakni turun dari tempat-tempat yang tinggi dengan cepat dengan membuat kerusakan. Demikian pula disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 94. Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yajuj wa Majuj merusak di muka bumi, kami akan siapkan imbalan yang besar agar kiranya engkau membuatkan benteng antara kami dengan mereka. Adapun kalimat yang menunjukkan bahwa runtuhnya benteng Zulkarnain dan keluarnya Yajuj wa Majuj, sebagai tanda dekatnya hari kiamat adalah ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ke-98, ini adalah rahmat dari Robku. Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa mereka tidak akan bisa melubanginya sedikitpun, sedangkan makna, jika datang janji Robku, adalah, jika telah dekat hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan runtuhkan benteng tersebut. Demikian dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu. Yajuj wa Majuj dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Yajuj wa Majuj adalah dari jenis manusia keturunan Adam. Tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian orang, bahwa mereka bukanlah dari keturunan manusia. Hanya saja mereka adalah orang-orang yang merusak, serta memiliki sifat dan perangai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kepada mereka tidak seperti manusia pada umumnya. Dalil yang menunjukkan bahwa mereka dari jenis manusia keturunan Adam alaihi salam adalah apa yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Anbiya, bab kisah Yajuj wa Majuj, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Adam, wahai Adam, maka Adam menjawab, labaika wa sadaika, wal khairu fi yadaika, aku sambut panggilanmu dengan senang hati, dan kebaikan semuanya di tanganmu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, keluarkan pasukan penghuni neraka. Maka Adam pun bertanya, apa itu pasukan penghuni neraka? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka dari setiap 1000 orang, 999 orang. Maka ketika itu anak kecil menjadi beruban, setiap yang hamil melahirkan apa yang dikandungnya. Dan kamu lihat orang-orang seakan-akan mabuk padahal mereka tidak mabuk. Tetapi karena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat keras. Kemudian para sahabat bertanya, siapa yang satu itu? Wahai Rasulullah, Rasulullah menjawab, bergembiralah, sesungguhnya penghuni neraka itu dari kalian satu dan dari Yajuj wa Majuj 1000. Hadis riwayat Al-Bukhari dengan Fathul Bari, Juz 6, halaman 382. Dari hadis di atas kita dapatkan beberapa faedah. Pertama, Yajuj wa Majuj adalah calon penghuni neraka. Kedua, jumlah Yajuj wa Majuj sangat besar. Ketiga, bahwa Yajuj wa Majuj dari jenis manusia keturunan Adam. Sifat-sifat Yajuj wa Majuj walaupun mereka dari jenis manusia keturunan Adam,
namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia biasa. Ciri utama mereka adalah rusak, dan jumlah mereka yang sangat besar sehingga ketika mereka turun dari gunung, seakan-akan air bah yang mengalir, tidak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata kecil, sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya seakan-akan wajahnya seperti perisai dan lain-lain, disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullahu, dari Ibnu Harmalah, dari bibinya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dalam keadaan jarinya tersengat kalajengking. Beliau bersabda, kalian mengatakan tidak ada musuh, padahal sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya Ya'juj wa Ma'juj. Lebar mukanya, kecil, sipit, matanya, dan ada warna putih di rambut atas. Mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi, seakan-akan wajah-wajah mereka seperti perisai. Hadis riwayat Ahmad. Ya'juj dan Ma'juj sudah ada sekarang. Ya'juj dan Ma'juj sudah ada dan terus dalam keadaan turun-temurun, beranak pinak, tidak meninggal satu orang dari mereka, kecuali lahir 1000 orang lebih, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Hakim rahimahullahu dalam Mustadraknya. Namun, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah bentengi mereka dari kita, yaitu dengan sebab menakdirkan munculnya Zulkarnain yang dengan kemampuannya membuat benteng yang terbuat dari besi dan tembaga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian dia menempuh suatu jalan, yang lain lagi, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan keduanya suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Robku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka, berilah aku potongan-potongan besi. Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Zulkarnain berkata, ini, dinding, adalah rahmat dari Robku, maka apabila sudah datang janji Robku dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Robku itu adalah benar. Al-Kahfi 92-98. Sekian video kali ini, semoga senantiasa kita semua diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa subscribe channel Hasanah TV, untuk terus mengembangkan channel ini dan meluaskan syiar-syiar Islam. Bagi yang sudah mensubscribe, semoga rizki kita dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.